Oke, maaf ya, tadi belum direkam ya. Jadi mungkin saya ulang sedikit aja ya. Jadi untuk perkuliahan auditing 1, silabusnya adalah auditing dan profesi akuntan publik, kemudian standar audit, yang ketiga adalah nanti laporan audit, ya. Bentuk laporan audit, elemen laporan audit, dan contoh laporan audit, kemudian kondisi laporan audit standar, opini auditor dan identifikasi opini auditor, kemudian pengertian materialitas, ya ini adalah salah satu bagian penting dari audit, ya materialitas ini, kemudian hubungan materialitas pada opini audit, ya. Nah ini adalah laporan audit, ya yang apa bentuknya ya, di bagian atau di pertemuan ketiga ini bentuknya, sedangkan di bagian kedua ini standar audit ini adalah yang berkaitan dengan kerangka ya, kerangka dari standar audit ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh auditor ya. Nah, ini diatur di dalam standar audit. Ya, kemudian standar audit, apa yang ada di dalam standar audit ini gitu ya. Kemudian dia dituangkan di dalam bentuk laporan audit ya, dan nanti dituangkan juga dalam kertas kerja ya, tapi nanti di bagian belakang untuk kertas kerja ya. Oke ya, ini pertemuan ketiga tentang laporan audit. Kemudian di pertemuan keempat ya adalah tanggung jawab legal. Ya, yang pertama di dalamnya kita akan membahas tentang perubahan dalam lingkungan hukum tanggung jawab legal auditor. Ya, jadi ini ada perkembangan gitu ya, tanggung jawab auditor ini sebenarnya sampai di mana ya, terutama yang kaitannya dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan hukum ya. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah sumber timbulnya tuntutan masalah legal ya. Jadi laporan auditor ini adalah laporan publik ya, sehingga dia mempunyai tanggung jawab tadi ya umum atau mempunyai tanggung jawab secara publik. Nah, ini sehingga akan ada pihak-pihak nanti yang berkepentingan gitu ya, dan kalau merasa dirugikan maka dia punya hak untuk menuntut. Nah, ini sampai di mana nanti tanggung jawab legal dari auditor ya. Kemudian isu yang terkait dengan masalah legal ya, ini apa saja isu-isunya. Kemudian jenis tanggung jawab legal auditor ya, apa saja. Kemudian menghadapi masalah legal dan langkah asosiasi profesi gitu ya di dalam profesi dan auditor ya dalam menghadapi permasalahan legal ini gitu ya. Oke ya, jadi ini bagian keempat. Kemudian bagian kelima nanti adalah tentang etika profesi ya, pengertian dan nilai etika ya, maksudnya apa yang dimaksud dengan etika profesi ya. Tentu kita sebagai profesional gitu ya, yang profesinya ini membutuhkan keahlian tertentu, kemudian juga dibutuhkan dalam konteks tertentu, dan untuk berprakteknya juga membutuhkan izin, gitu ya. Maka di dalamnya juga ada etika, ya etika yang harus dipenuhi. Ya. Oke ya. Jadi ini nanti etika, pengertian dan nilai etika, kemudian kebutuhan etika di dalam profesi, ya, kemudian dilema ya di etika, ya kode etik profesional, ya ini yang diterbitkan oleh IICPA, IAS dan IAPI, ya IAPI yang Indonesia, ya. Kalau ini referensinya Amerika ya umumnya ya. Kemudian prinsip etika, independensi, kemudian dan aturan dan interpretasi di dalam etika. Ya, kemudian pertemuan yang selanjutnya yang keenam adalah tujuan dan tanggung jawab audit, ya pengertian dan langkah mencapai tujuan, ya tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, kemudian siklus laporan keuangan dan asersi manajemen, ya atau pernyataan manajemen. Oke ya, jadi ini nanti di dalam laporan keuangan ya ada
tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak, dari manajemen, dari auditor, ya ini mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian jenis dan tipe bukti audit, nah ini sudah masuk kepada teknis ya, konten dari audit ya, jenis dan tipe bukti audit ya. Jadi ada pengertian bukti dan bukti audit ya. Kemudian perolehan dan keyakinan bukti audit, karakteristik dan kompetensi bukti audit, ya, kecukupan bukti audit, prosedur audit ya, dan bukti audit, dokumentasi audit dan kertas kerja audit ya. Jadi ini artinya ketika seorang auditor itu melakukan audit ya, maka apa yang diaudit ini harus ada bukti, gitu ya. Intinya harus ada bukti dan buktinya harus meyakinkan, gitu ya. Kalau kita lihat di sini perolehan dan keyakinan akan bukti audit, ya. Bagaimana bukti yang meyakinkan bahwa dia bisa menjadi landasan laporan audit yang dibuat oleh auditor, ya. Kemudian kecukupan ini juga berapa banyak bukti audit itu diperlukan, gitu ya. Kalau ada 1.000 transaksi, apakah harus ada 1.000 buktinya kita temukan atau bagaimana, gitu ya. Ini bukti audit. Kemudian prosedur audit dan bukti audit ya, dan dokumentasi ya. Nah, ini juga perlu dilakukan dokumentasi dan kertas kerja audit. Oke, itu bagian pertama sebelum UTS ya. Kemudian setelah UTS nanti ada perencanaan audit. Ya, pentingnya perencanaan audit, proses audit laporan keuangan, pengertian risiko, penerimaan penugasan audit, ya, memahami bisnis dan industri, ya ini ya. Jadi seorang auditor juga harus tahu bisnis proses dari objek auditnya, ya. Kemudian prosedur analitis dan strategi audit. Kemudian SPI, ya, sistem pengendalian internal, ini juga harus auditor mempunyai keyakinan tentang pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan auditi, ya, tanggung jawabnya siapa, kerangkanya seperti apa, kemudian menilai risiko dari pengendalian yang ada, ya, pengendaliannya sudah baik atau tidak, memenuhi standar atau tidak, gitu ya. Ya, kemudian dinilai resikonya, gitu ya. Jadi kalau resikonya rendah berarti auditnya seperti apa, kalau resikonya tinggi berarti auditnya seperti apa, gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan sistem pengendalian internal. Kemudian materialitas dan resiko audit, ya, materialitas ya, materialitas ini kaitannya dengan tingkat nilai ya, gitu ya. Nah, jadi suatu ini materialitas salah saji, jadi gitu ya. Di sini sebutnya material salah saji, maksudnya adalah materialitas ketika auditor itu menyajikan laporan yang salah, gitu ya. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap keputusan yang diambil atau tidak, gitu ya. Oke, ya, jadi ini resiko penerapan materialitas, resiko dalam audit, model resiko, dan membedakan bukti audit dan siklus perusahaan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah resiko fraud atau kecurangan, apa saja menjadi pemicu dari fraud atau kecurangan, kemudian bagaimana responnya, ya, dan menilai resiko. Kemudian pengaruh teknologi informasi terhadap audit, ya, ini dengan dunia teknologi informasi yang berkembang seperti sekarang, ya, tentu audit ya juga harus memperhatikan adanya teknologi informasi yang berkaitan dengan proses audit ini, gitu ya. Sebentar ya.
Baik ya, jadi ini tadi pengaruh teknologi informasi terhadap audit ya. Jadi bagaimana ya audit di dalam proses yang berkaitan dengan sarana adanya teknologi informasi ya. Kemudian yang terakhir adalah audit sampling. Ini pengertian sampel di dalam audit ya, kemudian alasan pengujian sampel, penerapan pengujian sampel ya, kemudian metode sampel dalam audit dan resiko ya, sampling dan non sampling ya. Nah, ini nanti topik-topik yang akan kita bahas di dalam perkuliahan auditing ini. Ini saya kira ini penilaian standar, kemudian buku referensi utama yang dipakai adalah Arons ya, karangan Arons ini tahun 2014 ya yang saya pegang. Sebenarnya ada yang terbaru ya, tapi pakai yang ini juga nggak apa-apa ya. Oke, kemarin 2014. Kemudian silakan kalau ada referensi-referensi yang lain ya. Ya, baik yang berbahasa Inggris ya, buku yang dari luar maupun yang karangan dari Indonesia sendiri ya. Oke, saya kira itu ya. Kemudian yang kedua nanti tetap nanti ada penugasan paper ya, penugasan paper tentang auditing ya. Silakan tentang apa saja nanti akan saya sampaikan atau nanti saya posting di ini ya, di Google Classroom. Oke, ya, saya kira itu untuk rencana perkuliahan kita. Kemudian untuk bagian yang pertama ini ya, saya akan menyampaikan tentang profesi auditor ya. Oke. Baik ya, auditing dan profesi akuntan publik ya. Ya, auditing ya. Auditing ini ya pengertian dari audit ya atau auditing ya, kita sebenarnya lebih familiar dengan auditing ya. Nah, tapi kalau bahasa Indonesianya ya mungkin adalah pengauditan. Nah, ini adalah pemeriksaan untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Oke ya. Nah, jadi yang namanya audit atau pemeriksaan ya, kadang-kadang disebut pemeriksaan para ini kita nih akuntan nih suka beda auditing dengan pemeriksaan itu beda gitu ya. Kadang-kadang suka dibilang beda ya. Ya ini karena ada beberapa konteks yang barangkali kurang pas gitu ya. Nah, tapi intinya itu adalah pemeriksaan gitu ya. Jadi menguji kesesuaian. Jadi kalau kita melakukan audit, ini berarti adalah menguji objek pemeriksaan ini ya. Jadi dalam hal ini misalnya kita laporan keuangan gitu ya. Berarti apakah laporan keuangan ini sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah, jadi menguji kesesuaian antara objek pemeriksaan gitu ya dengan standar yang sudah ditetapkan untuk objek tersebut. Gitu ya. Jadi ada dua hal gitu ya di sini gitu ya. Jadi bukan misalnya mengaudit gitu ya. Oh, silakan Anda melakukan audit terhadap sebuah objek. Nah, tapi kemudian kita tidak tahu aturan tentang objek tersebut. Gitu ya. Nah, itu menjadi absurd ya, auditnya atau pemeriksaan itu menjadi tidak jelas gitu ya. Patokannya yang mana? Gitu ya. Nah, patokannya yang mana? Gitu. Nah, jadi namanya audit gitu ya. Nah, itu adalah kita harus punya dulu patokannya apa. Gitu. Apa yang menjadi patokan terhadap objek yang kita lakukan audit ya, apapun gitu ya. Nanti ada kalau di kita berarti ada audit tentang laporan keuangan. Mungkin di luar sana ya di profesi lain ada audit tentang SOP misalnya, atau audit tentang standar mutu tertentu
gitu ya. Ada ISO misalnya gitu ya, audit tentang ISO. Nah, berarti kan ada melakukan audit apakah proses yang dijalankan atau produknya ini sudah sesuai dengan, atau proses produksinya misalnya sudah sesuai dengan standar ISO misalnya gitu ya. Nah, jadi ada mutlak diperlukan pengetahuan atau pemahaman auditor ini terhadap standar yang berlaku gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita di auditor ini adalah objek yang diaudit adalah laporan keuangan, ini dalam audit umum. Nah, standarnya apa? Standarnya adalah PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, yang bikin bukan auditor PSAK. Nah, tapi auditor menjadi mutlak harus memahami atau mendalami dari PSAK tersebut. Gitu ya. Jadi standarnya kita harus mendalami. Ya, jadi itu auditing ya, pengertian dari auditing ya adalah seperti ini ya. Audit dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguji ya bukti pendukung objek pengauditan. Gitu ya. Jadi caranya bagaimana sih audit itu? Caranya ya kita mengumpulkan bukti. Ya, buktinya kita kumpulkan, kemudian buktinya itu diuji. Gitu ya. Nah, gitu ya, dikumpulkan kemudian diuji. Ya. Jadi mengumpulkan dan menguji bukti pendukung objek pengauditan. Jadi kalau misalnya kita melakukan audit, misalnya laporan keuangan itu, ya laporan keuangan itu menyatakan ada saldo kas tunai atau di tangan ya sebesar 10 juta, gitu kan ya. Maka kita sudah mendapatkan bukti itu, bukti pengumpulkan ya bukti pendukungnya adalah ada saldo kas 10 juta. Kemudian kita menguji benar nggak 10 juta. Ya, misalnya dilakukan apa? Melakukan cash of name atau melakukan penelusuran transaksi. Nah, itu adalah melakukan pengujian. Gitu ya. Jadi bukti dikumpulkan terus dilakukan pengujian. Ya, ya. Nah, ini adalah untuk ya, yang mendukung dari objek pengauditan. Gitu ya. Jadi ini adalah auditing ya, pemahaman mendasar kita tentang auditing. Ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap objek itu udah punya standar, gitu kan ya. Kemudian kita melakukan pengumpulan bukti-buktinya, ya pengumpulan dan pengujian bukti. Oke ya, itu audit. Ya, ini misalnya contohnya gitu ya, pekerjaan mahasiswa diperiksa kebenarannya. Dicocokkan dengan kunci jawaban ya, misalnya mengerjakan soal gitu ya. Atau saldo kas neraca ini tadi yang saya contohkan dicocokkan dengan kas yang ada di kasir dan juga ada di bank gitu ya. Nah, ini adalah proses dari audit ya. Intinya tadi ya, melakukan cross check ya, melakukan pengujian. Ya, istilahnya pengujian ya, kalau di kita itu berarti adalah melakukan pengujian, pengumpulan bukti dan melakukan pengujian. Oke. Oke ya, itu kemudian agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka auditor atau pemeriksa, nah ini harus mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Oke ya, jadi didokumentasikan. Jadi ketika kita mencatat tadi buku kas, gitu ya. Nah ini, misalnya kita mengecek kas di neraca, kita harus ada kertas kerja, gitu ya, harus ada kertas kerjanya. Kas di neraca angkanya 10 juta. Kemudian saya melakukan pengujian dengan rekening ada kas opnam hasilnya ini. Ya, kemudian penelusuran transaksi hasilnya ini. Gitu ya. Kemudian cek di bank misalnya gitu ya. Saldo apa dari bank informasinya apa? Ada dokumen berupa rekening koran misalnya. Gitu ya. Nah, jadi itu didokumentasikan di dalam kertas kerja audit ya. Nah, ini ya. Jadi agar bisa dipertanggungjawabkan ini harus didokumentasikan ya di dalam bentuk yang disebut dengan kertas kerja audit. Ya, intinya apa? Intinya kertas kerja audit itu adalah apa yang kita lakukan
ya untuk melakukan ini pengumpulan dan pengujian. Ya, kalau kita mengumpulkan kita dapat dari mana? Kita dapat dokumen berupa apa? Dapatnya dari mana? Gitu ya. Nah, itu kita kumpulkan. Kemudian diuji dengan cara apa? Gitu ya. Cek ke rekening koran, gitu ya. Cek dengan kas opnam, gitu ya. Kemudian apalagi yang kita lakukan, gitu ya. Nah, itu kita tuliskan di di kertas kerja audit tadi, gitu ya. Sehingga ini nanti hasil audit kita itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalau nanti ada orang yang nanya, gitu kan, ada orang yang nanya, ini benar nggak auditnya, gitu kan ya. Nah, maka kita bisa sodorkan kertas kerja. Ya, mungkin yang nanya baru setahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang akan datang. Ya, kita udah lupa barangkali ya. Tapi kalau ada catatannya, gitu ya, maka kita bisa bisa dipertanggungjawabkan atau bisa langsung disampaikan, gitu ya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk pengertian audit? Insya Allah nggak ada mungkin, Pak. Ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian mengapa auditing ini penting dilakukan? Ya, nah, auditing ini penting dilakukan ya. Yang pertama karena adanya potensi kesalahan atau penyimpangan pada objek audit. Gitu ya. Jadi ada potensi kesalahan atau penyimpangan. Ya. Nah, inilah kenapa audit itu diperlukan ya, karena bagaimanapun juga sebuah pekerjaan itu harus ada harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengoreksi, ya harus ada opini lain, ya second opinion, gitu ya. Nah, kan itulah itu diperlukan ada audit atau nanti ada kepercayaan, gitu ya. Oh, kepercayaan bahwa ini sudah nggak salah nih, kenapa? Karena sudah diperiksa oleh orang lain, gitu ya. Jadi kan di sini ada dua ya, ada potensi kesalahan atau penyimpangan. Ya, kalau kesalahan, dua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan itu ada yang disengaja atau tidak disengaja dan disebut dan sengaja. Ya, tidak sengaja error, ya kesalahan atau penyimpangan yang tidak sengaja gitu kan ya. Kita mau ngetik angka 45, kita tulisnya 54 gitu ya. Itu kan kesalahan. Ya, mungkin kita ngetik gitu kan, pas kita ketik angkanya di dokumen invoice-nya misalnya 45, ketika kita ngetik di jurnal kita tulis 54 gitu ya. Nah, itu adalah tidak disengaja. Gitu ya. Tetapi ada juga kesalahan itu yang sifatnya sengaja. Ya, ada fraud, kecurangan atau tidak sesuai dengan prosedur, ya, tidak sesuai dengan peraturan gitu ya. Nah, ini ada dua kemungkinan ini gitu ya yang menjadikan bahwa pentingnya dilakukan audit itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini ya, baik sengaja maupun tidak disengaja gitu ya. Apalagi kalau ada yang disengaja gitu ya, kadang-kadang auditor juga harus bisa menemukan di mana ada fraud-nya gitu ya, ada kecurangannya itu ada di mana gitu ya. Kenapa disengaja gitu ya? Ya, karena mungkin ada perbedaan kepentingan gitu ya, ada kepentingan dari dari direktur dan pemegang saham. Ya, si direksi misalnya ingin melaporkan laporannya ini harus dia supaya terlihat kinerjanya bagus. Ya, karena nanti menentukan dia mau diangkat lagi jadi direksi atau tidak gitu ya. Nah, jadi dia membuat penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang disengaja barangkali gitu ya. Gitu ya. Nah, mungkin kalau sering membaca gitu ya, misalnya seperti manajemen laba atau earning management gitu ya. Kemudian adanya perbedaan atau perbedaan interpretasi dari RPSAK gitu ya. Nah, kemudian membuat rekayasa tentang sebuah transaksi gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin dilakukan gitu ya untuk eh, untuk menentukan gitu ya apakah laporannya ini sudah wajar atau tidak
gitu ya, laporan keuangannya. Nah, itu adalah tugasnya dari auditor untuk menemukan adanya potensi ini, gitu ya. Walaupun bisa juga nanti nggak ketemu gitu ya, sudah diaudit tapi masih nggak ketemu juga, itu kan masih mungkin ya terjadi. Gitu. Tapi paling tidak dengan adanya audit, ya itu akan memperkecil potensi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan. Ya, nanti di auditing ada juga di pertemuan yang nanti itu ada juga yang sifatnya materialitas ya. Tadi saya sebutkan apa? Materialitas salah saji. Jadi adanya hal yang tidak ditemukan di dalam audit tetapi tidak mempengaruhi hasil auditnya. Gitu ya, itu materialitas salah sajinya ada di angka berapa misalnya. Oke ya, jadi ini kenapa harus dilakukan auditing ya, ini karena ada potensi kesalahan ya, dan menimbulkan kepercayaan ya dari pihak ketiga ya. Ya, kemudian pentingnya auditing terkait dengan informasi ya. Permintaan terhadap auditing adalah auditing didorong adanya kebutuhan terkait resiko informasi. Ya, jadi kaitannya dengan informasi ini kan laporan keuangan itu kan adalah merupakan informasi. Ya, jadi kalau masih ingat apa sih definisi laporan keuangan? Gitu ya. Ada yang masih ingat laporan keuangan? Pengertiannya laporan keuangan itu? Ya. Apa intinya laporan keuangan itu adalah menyajikan informasi kepada siapa? Dari historis ya, dari transaksi-transaksi perusahaan, kemudian disajikan tujuannya untuk apa? Untuk pengambilan keputusan ekonomi. Itu ya. Nah, itu adalah laporan keuangan. Nah, maka karenanya apakah informasi laporan keuangan yang disajikan itu sudah ya informasinya sudah valid gitu ya. Nah, itulah ketika sudah ada audit yang dilakukan oleh pihak independen, nah berarti resiko informasinya itu semakin rendah. Gitu ya. Jadi resikonya ya, karena sudah diaudit oleh pihak ketiga yang sifatnya independen. Gitu ya. Jadi sudah kira-kira kesalahan informasinya sudah lebih rendah. Gitu ya. Nah, ini adalah harapan tentang auditing ya, adanya audit. Jadi audit ini didorong adanya kebutuhan terkait resiko informasi. Jadi supaya informasi yang kita terima itu resikonya lebih rendah ya dibandingkan kalau misalnya ini perusahaan saya yang mengelola, kemudian saya buat laporan keuangan. Ya kan? Kemudian silakan Anda mau investasi di perusahaan saya. Gitu kan ya. Nah, kata calon investornya, ini laporan keuangan yang dibuat benar apa enggak nih? Gitu ya. Ini adalah resiko informasi ya, karena dia sedang menerima sebuah informasi. Ini benar apa enggak nih informasinya? Maka dia panggil auditor pihak ketiga yang tidak terkait dengan perusahaan saya. Gitu ya. Silakan coba tolong diaudit dulu, benar nggak laporan keuangan? Benar nggak penjualannya ada sekian miliar? Benar nggak asetnya sekian jumlahnya? Benar atau tidak labanya sekian? Ya, itu adalah informasi yang dibutuhkan oleh misalnya investor. Oke ya, jadi itu sehingga dengan audit maka resikonya menjadi lebih rendah. Ya. Kemudian auditing juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan tentang resiko informasi. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi ini maksudnya memperjelas saja bahwa dengan adanya audit maka memberikan pengaruh yang signifikan. Ya, misalnya kata perbankan, saya nggak mau memberikan pembiayaan kepada perusahaan X kalau perusahaan itu belum diaudit oleh auditor independen. Gitu ya. Nah, supaya dia bisa menghitung kemampuan perusahaan itu untuk membayar pinjamannya gitu ya atau pembiayaannya gitu ya. Oke ya, itu ya. Nah, kemudian resiko informasi ya ya. Sebab adanya resiko informasi itu adalah keterbatasan untuk memperoleh informasi. Gitu ya. Jadi keterbatasan untuk memperoleh informasi ya. Jadi kita hanya terima laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan ujungnya.
ya akhirnya saja, gitu ya. Nah, detailnya kita nggak tahu, gitu ya. Pembaca laporan keuangan itu tidak tahu dengan detailnya, gitu ya. Nah, maka ada keterbatasan dalam memperoleh informasi, maka kita pakai pihak ketiga, yaitu adalah auditor. Ya, kemudian adanya bias dan motif dari pemberi informasi. Nah, tadi kan ya, oh saya mau dapat investor baru, nanti labanya saya tinggi-tinggiin, penjualannya saya tinggi-tinggiin. Saya ceritakan potensi bisnisnya sangat bagus. Nah, gitu ya. Padahal itu belum diverifikasi atau dibesar-besarin. Ya, kemudian resiko informasi juga berkaitan dengan banyaknya data. Gitu ya, jumlah data yang sangat banyak, gitu ya. Kemudian transaksi yang cukup rumit. Ya, jadi tidak semua pembaca laporan keuangan itu bisa memahami transaksinya, gitu ya. Tidak semuanya itu bisa mudah untuk memahami. Ya, tetapi dengan terangkum di dalam laporan audit itu akan menjadikan mudah. Ya, jadi resiko informasi ini bisa terkurangi ya apabila maka pengguna ini bisa memverifikasi informasi tersebut ya. Jadi sudah diaudit oleh auditor itu sudah punya standar dan sebagainya, gitu ya. Kemudian pengguna berbagi informasi manajemen, ya laporan keuangan audit tersebut kalau memang kita punya kemampuan bertanya langsung kepada manajemen, ya jadi berbagi informasi dengan manajemen. Jadi misalnya saya investor, gitu kan ya, ada investor, saya pemilik perusahaan, ya udah saya share aja informasinya, gitu ya. Jadi berbagi informasi dengan manajemen, gitu ya. Nah jadi tadi mengurangi resiko informasi itu kita memverifikasi secara langsung informasinya, gitu ya. Berarti kita periksa sendiri, gitu ya. Laporan keuangannya itu yang ditawarkan kita periksa sendiri, atau kita kemudian berbagi informasi dengan manajemen, gitu ya. Nah, alternatif yang ketiga adalah ya sudah ada laporan audit, ya. Jadi kita bisa membaca dari laporan audit. Ya, itu adalah cara-cara untuk mengurangi adanya resiko dari informasi. Oke ya, itu berkaitan dengan informasi. Ya, kemudian definisi audit. Ya. Ya, auditing ya atau pengauditan ini adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti. Nah, itu tadi ya. Jadi pengumpulan dan pengujian. Ya, jadi kita kolek bukti audit, kemudian kita lakukan pengujian, ya, dilakukan secara sistematis dan objektif. Ya, sistematis berarti ada metodenya. Ya, pengujiannya itu ada metodenya, ya. Ya, sistematis itu kan berarti diakui secara ada ilmunya gitu ya. Mungkin secara statistik, secara ilmu gitu ya. Atau ada metode-metode tertentu yang diakui secara umum. Gitu ya. Nah, ini dilakukan secara sistematis, kemudian dan objektif. Ya, objektif artinya berarti sesuai dengan objeknya tentang objek audit untuk menentukan tingkat kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku. Nah, ini tadi ya yang di awal saya sebutkan. Jadi apakah objek audit ini sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan atau standar yang sudah ditetapkan ya. Kalau tadi contohnya apa? Kalau laporan keuangan berarti PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Kemudian audit ini juga berkaitan dengan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan. Ya, disampaikan ya kepada pihak, siapa sih ini pihak yang berkepentingan? Pemegang saham, mungkin manajemen, mungkin pajak gitu ya, atau instansi pemerintah lain yang berkepentingan dengan laporan keuangannya perusahaan. Ya, objek audit ya misalnya adalah laporan keuangan ya, ini yang paling standar, yang paling umum ya untuk dalam audit keuangan ya, dalam
audit keuangan itu ya laporan keuangan yang kita kenal ya, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu adalah yang dilakukan audit ya. Nah, kemudian yang lain adalah laporan pelaksanaan kegiatan. Ya. Contoh objek audit yang kedua adalah laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini adalah kalau konteks auditnya misalnya adalah audit spesial atau audit khusus gitu ya. Jadi misalnya ada apa ya, kemarin misalnya apa contoh pelaksanaan kegiatan, misalnya ada dana bantuan, nah gitu ya, dana bantuan untuk apa misalnya korban bencana alam. Nah, khusus itu saja yang diaudit gitu ya. Jadi karena adanya sebuah kegiatan tertentu. Tapi kalau laporan keuangan tadi ini berarti laporan keuangan lengkap secara secara standar akuntansi keuangan. Ya, kemudian ada juga audit terhadap sistem dan prosedur. Gitu ya. Nah, sistem prosedurnya itu yang dilakukan audit, nah, gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan audit-audit semacam ini. Oke ya, jadi yang dimaksud objek ini adalah ininya ya, contohnya laporan keuangannya, bukan perusahaannya gitu ya, maksudnya gitu ya, bukan perusahaannya, tapi laporannya gitu ya, tapi laporannya. Itu yang dimaksud dengan objek audit, bukan PTX, PTY gitu, tapi apa? Laporan keuangan PTX, laporan keuangan PTY gitu ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan objek audit. Oke ya, jadi kata kunci yang ada di dalam definisi auditing ya adalah pengumpulan dan pengujian. Gitu ya. Jadi nggak bisa ngaudit tanpa mengumpulkan bukti. Ya, tadi saya bilang kalau dia bilang piutang, piutang saya ada 15 miliar. Ya, kita uji datanya apa. Gitu ya. Misalnya datanya berupa laporan penjualan, laporan pembayaran, gitu ya, total penjualan, kemudian dikurangi pembayaran, berarti yang belum dibayar itu adalah piutang. Ya, misalnya begitu ya, atau yang lain. Nah, itu adalah bukti-buktinya dikumpulkan, kemudian dilakukan pengujian. Ya, kemudian ada sistematis dan objektif. Ya, berarti sistematis ada sebuah metode, ada sebuah standar. Ya, objektif berarti harus berdasarkan objeknya, ya, bukan karangan auditor gitu ya. Jadi harus berdasarkan objek. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah kesesuaian objek audit dengan kriteria. Ya, objek audit dengan kriterianya. Kemudian mengomunikasikan hasil audit ya tadi kepada pemegang saham atau kepada siapapun, ya intinya ada laporan gitu ya. Ada laporan yang bisa dibaca oleh publik. Ya, jadi mengkomunikasikan itu tidak mesti kita harus datang ketemu gitu ya, enggak gitu ya, tidak mesti seperti itu, tetapi ada laporannya yang bisa diakses oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, misalnya di laporan pajak, ya laporan auditnya dilampirkan di dalam SPT. Nah, itu berarti sudah mengkomunikasikan hasil audit kepada pemerintah, gitu ya. Di pemegang saham, misalnya, di rapat pemegang saham, misalnya. Oke ya, jadi itu mengkomunikasikan hasil audit, ya, atau dicantumkan di website perusahaan, ya, websitenya perusahaan itu nanti bisa di-download. Itu biasanya kalau perusahaan go public itu wajib ya, wajib bisa diakses oleh publik. Tapi kalau dia tidak go public ya dia tidak ada kewajibannya. Ya, kemudian ada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang berkaitan dengan penggunaan laporan audit. Ya. Ya, jadi ini tadi pengumpulan dan pengujian bukti audit. Ya, ya. Pengumpulan bukti audit ini ditujukan untuk membuktikan kesesuaian objek audit dengan bukti pendukung. Ya, nah jadi ini mengumpulkan pengumpulan bukti audit, ya, sehingga kita bisa tahu apakah
objek audit itu sama dengan bukti pendukung. Jadi maksudnya tadi ya, misalnya saya contohkan tadi apa piutang, kalau di situ dicantumkan piutang 15 miliar, ya ada piutang 15 miliar atau 15 juta gitu ya misalnya. Ya, nah ini sesuai nggak dengan bukti pendukung? Gitu ya, bukti pendukungnya apa? Ada invoice tagihan, ya, kemudian ada bukti pembayaran, gitu ya. Nah itu tadi ada invoice dikurangi dengan bukti pembayaran, maka dapatlah angka 15 miliar tadi misalnya. Ya, jadi itu sama nggak sih ya gitu ya, membuktikan kesesuaian objek audit dengan bukti pendukungnya. Kemudian pengujian bukti audit itu ditujukan untuk menguji 3 hal. Nah ini ya, ini nanti juga dipelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi yang kita uji apa sih dengan bukti audit itu? Gitu ya. Yang pertama eksistensi bukti, ya bahwa memang terjadi, gitu ya, apa namanya buktinya itu ada dan transaksinya ada. Kemudian yang kedua adalah validitas, valid, ya invoice-nya ini memang benar valid, gitu, bukan invoice rekayasa. Gitu ya. Nah, itu nanti apa sih supaya tahu bahwa invoice itu benar atau tidak benar? Gitu ya. Validitas dari bukti invoice itu apa misalnya nanti? Coba selain misalnya kita membayangkan ini invoice-nya benar apa enggak gitu misalnya gitu. Kira-kira apa lagi yang bisa mendukung? Ya, apakah invoice-nya itu benar apa enggak? Coba misalnya ada yang bisa ini? Kira-kira apa? Apa hal lain yang membuktikan bahwa invoice-nya valid gitu? Invoice tagihan ya. Jadi misalnya saya melakukan penjualan bolpen sebanyak sebanyak 10 box gitu kan. Ini dikasih invoice. Nah, auditor kan cuma melihat invoice-nya aja gitu kan ya. Yang diaudit berapa bulan setahun lalu. Ya, bolpennya udah nggak tahu ada di mana, ya udah habis mungkin gitu ya. Tapi kita harus memvalidasi. Gitu. Dari mana kita bisa valid bahwa invoice-nya itu memang benar ada buktinya dan ada transaksinya. Ya, kira-kira dari apa? Apalagi yang perlu kita ketahui, gitu, misalnya. Coba ini yang naluri auditornya. Gitu. Nah, kita ini invoice-nya main-main nih, buat-buatan nih, bohong-bohongan gitu kan ya. Nah, untuk meyakinkan kita gitu ya, karena auditor itu keyakinan juga gitu ya, tidak mesti semuanya itu adalah bukti gitu. Ada juga masalah dengan keyakinan. Ya, nanti bisa lebih jelas lagi. Nah, tapi sekarang coba misalnya ada invoice, ini invoice-nya valid apa enggak nih, benar enggak nih invoice-nya nih gitu. Coba kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau di invoice itu ada kayak tanda tangan atau stempel apa? Ada tanda tangan atau stempel. Ya, ini kan invoice-nya udah oke gitu kan ya. Ada stempel, ada tanda tangan. Gitu kan ya. Terus benar nggak sih waktu itu barangnya dikirim? Gitu. Kan kalau ada invoice, ya berarti ada pengiriman. Iya. Apalagi Melihat berarti? stok of damage, stoknya, data pemasukan stok. Ya, gitu ya. Jadi bisa macam-macam ya, bisa catatan di gudangnya ada nggak waktu itu, misalnya gitu iya. ya. Gitu ya. Kemudian surat jalannya ada nggak? Ya, gitu ya. Ya, misalnya kan tadi sudah mengirim 10 box gitu kan. Ada nggak bukti bahwa memang surat jalannya ada gitu ya. Nah, jadi itu adalah menguji validitas dari bukti. Ya. Nah, menguji valid nih, oh ya memang invoice-nya ini valid, ada gitu ya. Nah, itu ya. Jadi atau nanti pembayaran ya kan bisa saja kan dikirim di bulan apa namanya? Dikirim tanggal 20 Desember, kita mengaudit 20 Desember 2020 gitu
kan ya. Nah, mungkin dia sudah dibayar tuh di bulan Januari atau Februari. Kita bisa cek, gitu kan? Nah, kita valid, benar nggak nih invoice ini memang sebuah transaksi yang memang terjadi dan perusahaan membayar, gitu kan ya? Oh iya, dibayarnya di bulan Februari ternyata, berarti bulan Desember masih dalam bentuk piutang, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa melakukan pengujian-pengujian dengan cara-cara seperti itu, gitu ya. Jadi itu melakukan pengujian bukti audit, yaitu tadi ya eksisten, valid, gitu ya. Terus yang ketiga adalah ketepatan dalam perlakuan akuntansi, gitu ya. Treatment akuntingnya benar, gitu ya. Jadi misalnya kalau saya tanya mobil itu perlakuan akuntansinya apa? Ya, mobil dicatat di akuntansi dicatat sebagai apa? Coba ada yang bisa. Mobil dicatat sebagai apa? Coba apa misalnya? Ada yang bisa bantu jawab? Kan ketepatan dalam perlakuan akuntansi itu yang perlu dilihat di dalam bukti audit. Ya, mobil misalnya kalau saya tanya nih, kita kan mau lihat nih tepat atau tidak nih perlakuan akuntansinya. Ya. Nah, apa? Mobil dicatat sebagai apa misalnya? Kalau di perusahaan mobil dicatatnya sebagai apa? Sudah lancar. Aktif. Aktiva tidak? Iya. Aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar. Benar nggak? Yang lain coba. Benar nggak kalau mobil tuh dicatatnya di Aktiva tidak lancar? Ada yang pendapat lain nggak? Coba, ada nggak punya pendapat lain? Nggak ada pendapat lain? Semuanya sama? Nggak ada yang nanya, ini mobilnya mobil dipakai untuk operasional atau mobil untuk dijual? Nggak ada yang nanya ya? Jadi mobilnya untuk dijual gitu. Jadi harusnya dicatat sebagai apa? Kalau mobilnya untuk dijual lagi, berarti catatnya sebagai itu lancar. Aktiva lancarnya apa itu? Coba. Oke ya, jadi kalau misalnya kan kita ini auditor ingin menguji gitu ya, ingin menguji apakah sudah tepat perlakuan akuntansi, kan itu tadi ya. Nah, kita untuk menguji perlakuan. Oh, ini ada beli mobil gitu kan. Loh, catat di aktiva tidak lancar, berarti dimasukkan ke aktiva tetap. Gitu ya. Padahal mobil ini adalah mobil, padahal dia adalah perusahaan showroom. Gitu ya. Ini mobil untuk dijual lagi gitu kan. Berarti masuknya ke apa? Ya, ke aktiva lancar atau ke persediaan. Iya, Itu ya. persediaan. Nah, jadi ya ini contoh yang sederhana ya. Ini contoh yang simpel aja gitu ya. Mungkin nanti dalam kasus-kasus auditing banyak gitu kan. Ini dicatat sebagai apa gitu kan ya? Apakah sebagai benar nggak dicatat sebagai piutang, benar nggak dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, misalnya sebagai biaya dibayar di muka atau apa gitu ya. Nah, ini adalah cara
apa tadi tepatnya perlakuan akuntansi, gitu ya, sudah tepat atau belum di perlakuan akuntansi ya. Jadi kalau nanti mempelajari berbagai macam jenis PSAK, ya nanti kita bisa kelihatan di situ, ini perlakuan akuntansinya udah benar atau belum. Gitu ya. Nah, itu jadi nanti itu juga salah satu yang diperlukan oleh auditor gitu ya. Apa ini tadi pengujian bukti audit ini gitu ya. Jadi ada eksistensi, ada validitas, dan ada ketepatan di dalam perlakuan akuntansi. Oke ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bukti audit. Kemudian sistematis dan objektif ya. Jadi sistematis artinya pengumpulan dan pengujian bukti ya dilakukan dengan urutan langkah yang efektif dan efisien ya. Jadi sistematis ya. Jadi tidak mengacak gitu ya. Jadi ada ada urutan langkahnya, kemudian ada metodenya gitu ya. Oke ya, jadi itu pengumpulan bukti. Misalnya kalau kita melakukan pengumpulan dalam bentuk sampel gitu kan ya. Nah, berarti kan sampel ini harus mengacu kepada ilmu statistik, gitu kan ya. Kalau jumlah populasinya sekian, berapa jumlah sampel yang layak, terus bagaimana cara mengambil sampelnya, gitu ya. Nah, itu adalah dilakukan secara sistematis. Gitu ya. Nah, kemudian juga objektif artinya apa adanya, ya tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Ya. Jadi sesuai dengan sesuai dengan objeknya gitu ya, objektif ya, istilahnya objektif itu kan berarti sesuai dengan objeknya gitu ya. Kalau memang objeknya berupa mobil ya kita catat mobil, keterangannya mobil gitu ya, bukan sepeda motor gitu ya. Jadi objektif harus sesuai dengan objek yang terlihat atau objek yang dideskripsikan gitu ya. Oke ya, itu kemudian ya ini tidak memihak pada kepentingan tertentu gitu ya. Nah, kalau udah memihak ini kan subjektif ya, berarti lawannya objektif gitu ya. Jadi misalnya karena saya ingin dinilai kinerjanya bagus gitu ya. Oke ya, jadi karena misalnya ya karena misalnya saya ingin dinilai kinerjanya bagus gitu ya, maka saya mengambil metode gitu ya, misalnya supaya penjualannya terlihat tinggi gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau metode akuntansinya itu diakui sih nggak ada masalah gitu, tapi kadang-kadang ada yang metodenya itu tidak diakui gitu kan ya, atau ada kepentingan tertentu gitu ya tadi ya. Misalnya beberapa kasus itu misalnya kalau di akhir tahun gitu ya, misalnya di akhir tahun itu wah ini target penjualan saya, ini kan sering ya kita lihat ya, sales itu kan biasanya pas akhir tahun itu gencar gitu kan ya, jadi gencar melakukan penjualan. Nah mungkin karena kita punya kepentingan supaya dapat bonus atau target, supaya peringkatnya naik, supaya jabatannya naik gitu ya, kita mengakui penjualan yang sebenarnya belum terjual barangnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya belum terjual, misalnya kita ada konsumen, aduh saya masih pikir-pikir dulu deh Pak katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa Bapak isi aja formulirnya dulu. Nah, seolah-olah sudah terjadi penjualan gitu ya, padahal nanti ternyata bulan Januari dibatalin, di cancel ya, tapi kan bulan Desember dia sudah tercatat sebagai penjualan gitu ya, walaupun di bulan Januari ternyata di cancel, misalnya seperti itu ya. Nah itu berarti subjektif karena dia ada kepentingan tertentu, harusnya terjadi penjualan kalau memang dia sudah melakukan kontrak atau apa misalnya gitu ya, ada syarat-syarat tertentu. Oke ya, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan objektif atau subjektif ya. Kemudian kesesuaian objek audit dengan kriteria. Nah, ini tadi ya, apakah standar akuntansi keuangan seperti apa, SOP-nya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Gitu ya. Jadi ada kesesuaian dengan audit ya. Kalau audit keuangan oleh umum ya, oleh kantor akuntan publik, berarti kriterianya adalah SAK. Ya, mungkin kalau audit operasional nanti dengan kebijakan organisasi ya, ini lebih kepada internal audit.
Ya, kemudian mengkomunikasikan hasil audit ya dibuat secara tertulis ya tadi ya, buat tertulis dengan kaidah pelaporan yang standar. Ya, maka nanti ada standar laporan audit. Nah, ini intinya adanya laporan yang tertulis. Kemudian pihak yang berkepentingan adalah pengguna langsung dan tidak langsung. Ya, investor, kreditur, ya investor berarti pemegang orang yang akan masuk sebagai pemegang saham atau mungkin punya kerjasama investasi yang jumlahnya signifikan atau besar. Kemudian kreditur, ya perbankan misalnya atau lembaga keuangan, kemudian pemerintah, pajak atau badan investasi, ya, gitu. Kemudian masyarakat umum, ya yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Ya. Oke ya, itu jadi itu adalah tentang auditing, ya pengertian auditing. Nah sekarang kita lanjut kepada atau tentang auditing ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke ya, jadi kita lanjut ke apa ini tadi? Membedakan akuntansi dan audit. Ya, akuntansi dan auditing. Ya. Nah, kita refresh dulu. Akuntansi itu adalah proses pencatatan perekaman transaksi ke dalam bukti transaksi. Ya, atau ke dalam bukti akuntansi ya sebenarnya ya maksudnya ya. Dan bukti transaksi ini ya, bukti akuntansi. Oh, proses akuntansi, oke ya. Sementara yang pertama ini dulu ya, perekaman bukti transaksi ya. Jadi maksudnya menuliskan invoice, gitu ya, menuliskan invoice dulu. Misalnya bukti transaksinya apa sih? Ada invoice, ada surat jalan, ada bukti transfer, gitu ya. Nah itu adalah bukti transaksi. Gitu ya, itu adalah bukti transaksi yang nanti menjadi sumber source dokumennya dari akuntansi, ya, yang ditulis di buku jurnal nanti ya di jurnal. Ya, jadi pencatatan atau perekaman transaksi ke dalam bukti transaksi, kemudian identifikasi atau analisa terhadap transaksi. Jadi maksudnya, oh kalau transfer ini masuknya jenisnya apa, kalau invoice ini jenisnya apa, gitu ya. Kalau bukti pembayaran sewa misalnya itu masuk ke dalam jenis transaksi apa, gitu ya. Nah ini adalah analisis transaksi. Setelah kita menganalisa transaksi, baru kita catat transaksinya ke dalam jurnal. Oh kalau invoice berarti jurnalnya itu adalah piutang pada debitnya piutang, kreditnya penjualan, gitu ya. Nah itu sebelumnya kan kita analisis dulu, identifikasi ya. Walaupun mungkin dalam secara praktek itu langsung gitu ya. Oh terima invoice berarti udah ketahuan. Ini langsung jurnal ya. Itu waktu yang singkat itu pun kita sebut dengan analisis karena kita pasti menilai terlebih dahulu ini transaksi ini nanti jurnalnya apa aja, akun-akun yang terkait apa saja, gitu ya. Jadi meskipun cepat gitu ya, waktunya singkat, yaitu kita masuk ke analisis transaksi. Kemudian pencatatan atau klasifikasi transaksi ke dalam buku jurnal, ya dicatat di dalam jurnal. Kemudian mengelompokkan ke dalam buku pembantu dan buku besar. Oke ya, jadi ini proses ya. Ada nggak di sini proses? Ada. Ya, kemudian pelaporan transaksi dalam bentuk laporan manajerial dan laporan keuangan. Ya, acuannya adalah laporan manajerial mengacu kepada kebijakan manajemen. Ya, ini seperti manajemen accounting ya, laporan akuntansi manajemen. Ya, misalnya laporan rincian gross profit, rincian cost product dan segala macam gitu ya, tergantung jenisnya, atau laporan penjualan per jenis produk, laporan penjualan per wilayah gitu ya. Nah, ini adalah termasuk dalam laporan manajemen. Ya, laporan manajerial. Ya, standar akuntansinya tidak mengharuskan laporan itu penjualan itu dilaporkan per wilayah, per jenis produk dan sebagainya, itu tidak disyaratkan ya, tapi itu diperlukan di dalam laporan manajemen. Ya, laporan keuangan ini mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Nah, ini adalah proses akuntansi. Jadi mulai dari
mulai dari transaksi, gitu ya, transaksi dicatat di jurnal, dikelompokkan, ya kan, kemudian terbit laporan keuangan, gitu ya. Nah, terbitlah laporan manajerial atau laporan keuangan. Ya, ini di ujung, gitu ya, ya ini tangan saya kiri, gitu ya. Nah, kiri mulai, akhirnya di kanan, ya di ujung. Oke ya. Nah, auditing, ya. Ya, auditing adalah proses yang sebaliknya, gitu ya. Pertama menerima penugasan audit, saya karena azan saya istirahat dulu ya, dengerin azan dulu ya. Baik ya, jadi kalau tadi proses akuntansi ya itu dari pencatatan, dari bukti transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, pengkelompokan, kemudian laporan. Itu ya. Jadi dari ya, alurnya dari kiri ke kanan, tapi kalau auditing ya dari prosesnya itu dari penerimaan tugas ya, jadi harus ada penugasan gitu ya, harus ada penugasan auditnya. Ya, harus ada penugasan audit, kemudian perencanaan audit, pengumpulan bukti, dan kemudian pengujian audit dan pelaporan hasil audit. Ya, acuannya adalah standar profesi akuntan publik, ya, atau standar profesional akuntan publik. Ya, kalau tadi di sini akuntansi ya dari bukti transaksi menjadi laporan, apakah laporan manajemen ataupun laporan keuangan. Ya, kalau laporan manajemen adalah kebijakan manajemen, laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan. Nah, tapi kalau laporan auditnya itu adalah standar profesional akuntan publik. Ya, jadi kalau kita, nah ini kalau saya gambarkan di sini, ya kalau proses akuntansi itu adalah dari bukti transaksi menjadi laporan keuangan, ya, bukti transaksi menjadi laporan keuangan, bukti transaksi, jurnal, buku besar, laporan keuangan. Ya, tapi kalau proses auditing, ya dia mulai dulu dari laporan keuangan, ya, kemudian laporan keuangan dimundur ke bukti transaksi, ya, buku besar, jurnal, bukti transaksi, ya, kemudian baru dilakukan lagi proses dilakukan lagi pengujian untuk memverifikasi laporan keuangannya. Gitu ya. Jadi ini pengumpulan bukti, gitu kan? Tadi kan auditing apa di sini? Ya, pengumpulan dan pengujian. Nah, gitu ya, pengumpulan dan pengujian. Gitu ya, maka auditing, nah tadi ini ya, pengumpulan sampai terjadi bukti transaksi, kemudian dilakukan pengujian-pengujian ya untuk memverifikasi nilai-nilai yang ada di laporan keuangan. Ya, pengumpulan kemudian dilakukan pengujian. Oke ya, jadi ini adalah beda proses akuntansi dan audit. Ya. Nah, secara umum kalau mau memudahkan ya kalau akuntansi itu dari bukti transaksi ke laporan keuangan, kalau auditing dari laporan keuangan ke bukti transaksi, ya melakukan verifikasi atas bukti transaksi. Oke ya, jadi ini adalah gambaran dari perbedaan akuntansi dan audit. Ya, acuan praktek dari akuntansi keuangan adalah standar akuntansi. Ini kalau di Indonesia berarti standar akuntansi yang diterbitkan oleh IAI, ya Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan praktek auditing adalah di standar profesional, ya,
Ya, standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Oke ya, nah jadi ini adalah apa yang diacu oleh auditing di Indonesia sekarang. Ya. Oke, kemudian proses akuntansi ini berurutan mulai dari bukti transaksi sampai menjadi sampai ke laporan keuangan. Itu adalah proses akuntansi. Nah ini tadi ya. Nah ini penjelasannya. Bukti transaksi, proses sampai laporan keuangan. Ya, sedangkan proses auditing dilakukan dengan dua arah, dari laporan keuangan ke bukti transaksi, vouching ya dari laporan keuangan ke bukti transaksi. Ini ya. Nah, ini yang berbalikan arah dengan akuntansi disebut dengan vouching gitu ya. Jadi mencari ya, mengumpulkan bukti-bukti transaksinya, vouching, jadi mencari voucher ya atau sumber yang menjadi pencatatan. Ya, sumber dokumen ya, dokumen sumber yang menjadi pencatatan. Kemudian yang kedua, bukti transaksi ke laporan keuangan dengan tracing. Ya, jadi ini tadi dengan pengujian-pengujian dengan tracing dari bukti transaksi, kemudian dicari kemana arah laporannya, ya kemana arah laporannya. Ya, ini adalah proses audit, kemudian oke ya, jadi ini adalah proses akuntansi lawan proses auditing. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan jenis-jenis audit. Ya, audit hanya bisa dilakukan ya jika terdapat kriteria atau standar untuk menyimpulkan hasil audit. Nah ini tadi ya. Jadi ini penting sekali ya adanya kriteria. Jadi untuk menyimpulkan hasil auditnya ini ada kriteria atau standar. Ya, apa nih standarnya? SAK, kebijakan dan prosedur, ya standar profesional akuntan publik. Ya. Nah, pelaksanaan audit untuk setiap jenis audit akan selalu mengacu kepada kriteria standar untuk penilaian hasil audit ya, karena nanti jenis audit itu bermacam-macam gitu ya. Nah, ini misalnya jenis audit tergantung kriteria atau standar yang menjadi dasar untuk menyimpulkan audit itu adalah tergantung kepada audit apa yang dilakukan atau jenis auditnya. Gitu ya. Jadi misalnya ada 4 jenis audit misalnya di sini, gitu ya. Ya kalau ini bisa bisa macam-macam ya. Jadi bisa ada audit investigasi, gitu ya, ada audit khusus dan sebagainya, gitu ya. Nah ini nanti kalau pengelompokan nanti bisa beda-beda, gitu ya. Nah tetapi yang paling utama itu adalah audit operasional. Ya, audit operasional ini adalah audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis. Jadi audit operasional ini nanti berbeda dengan audit laporan keuangan. Ini ya, yang bagian ketiga ini. Gitu ya. Nah, audit operasional itu lebih kepada proses bisnis. Gitu. Apakah proses bisnisnya dilakukan secara efisien dan efektif. Ya, nah, acuannya apa? Nah, kan yang ditanya ini kriteria dan acuan. Ya, jadi misalnya contoh evaluasi efisiensi dan efektivitas sistem penggajian. Informasinya adalah jumlah data penggajian yang diproses per bulan, biaya pemrosesan dan jumlah kesalahan. Ya, kriterianya standar efisiensi dan efektivitas pemrosesan data penggajian ya. Jadi misalnya ada kebijakan dan prosedur di dalam penggajian. Ya, jadi misalnya si A itu gajinya berapa, si B gajinya berapa, itu kan ada misalnya ada SK-nya. Gitu ya, ada keputusannya. Nah, itu juga menjadi informasi. Gitu ya. Nah, ini adalah audit operasional nih, gitu ya. Kalau seperti ini audit operasional. Nanti
kebijakannya itu. Kemudian nanti dia dapat tunjangan apa? Dapat tunjangan tambahan, dapat lembur, dapat bonus. Nah, itu adalah apakah penetapan jenis-jenis gaji tadi itu ada dasar hukumnya, gitu, ada kebijakannya, gitu ya. Nah, ini adalah kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan. Ya, misalnya ini nomor 2. Gitu. Ya, jadi apakah karyawan ini sudah dibayar gajinya dengan benar? Nah, itu adalah audit operasional. Ya, kalau audit keuangan kan bukan itu, gitu ya. Audit keuangan lebih kepada adanya pengeluarannya sudah dilakukan otorisasi. Gitu. Ya, kemudian bukti yang tersedia adalah laporan kesalahan data informasi atau data gaji atau biaya pemrosesannya. Jadi mungkin daftar gajinya, gitu ya. Kemudian perhitungannya, kalau ada perhitungan bonus, ada perhitungan lembur, itu berarti ada perhitungannya. Pemrosesannya berarti ini siapa saja yang melakukan persetujuan, dibuat oleh siapa, diperiksa, disetujui oleh misalnya kepala HRD, kemudian nanti disetujui oleh kepala keuangan, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah melihat apakah sudah secara operasional ini sudah memenuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke ya, jadi ini audit yang pertama yaitu tentang audit operasional. Jadi ini berkaitan dengan operasionalnya ya, operasional dari bisnisnya gitu. Jadi apakah operasionalnya sudah dijalankan dengan benar ya, atau bukan benar ya, tapi dengan efektif dan efisien. Oke ya. Kemudian yang kedua, audit kepatuhan ya, adalah audit untuk menguji kepatuhan praktek terhadap aturan atau prosedur yang berlaku. Jadi misalnya menentukan apakah setiap faktur pembelian itu dilampiri dokumen permintaan pembelian yang diotorisasi. Nah, ini berarti jenis audit kepatuhan. Ya, jadi misalnya setiap faktur pembelian itu harus ada permintaan dari bagian yang membutuhkan. Gitu ya. Jadi misalnya sudah ada pemisahan fungsi nih, fungsi pembelian tersendiri, ya kan? Jadi bagian-bagian operasional ini, saya misalnya butuh APK, maka dia minta ke bagian pembelian. Nah, apakah faktur pembelian itu sudah dilampiri oleh dengan dokumen permintaan pembelian yang diotorisasi ini dari pihak yang atau bagian yang membutuhkan? Gitu ya. Ya, praktek pengadaan barang dan jasa, ketentuan tentang kelengkapan faktur pembelian, kemudian pengarsipan, arsip dari faktur pembelian. Ya, ini jadi ini adalah audit kepatuhan misalnya. Ya, nah kalau audit laporan keuangan adalah audit untuk menguji kewajaran laporan keuangan. Gitu ya. Jadi outputnya udah jelas ya. Outputnya adalah auditor memberikan opini apakah laporan keuangannya wajar atau opini yang lain ya, wajar dengan pengecualian atau tidak wajar barangkali gitu ya. Nah, jadi misalnya audit laporan keuangan PT X ya, informasinya adalah yang diperlukan, yang diperoleh adalah laporan keuangannya perusahaan X tersebut. Kemudian kriterianya framework laporan keuangan ya, misalnya SAK dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Jadi adalah kriterianya. Ya, bisa jadi ada PSAK, bisa jadi ada pelaporan kriteria lain atau pelaporan lain ya. Misalnya ini karena BUMN harus mengikuti kriteria laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN misalnya. Ya, atau nanti ada ketentuan lain, misalnya penerbangan berarti ada kriteria ditentukan oleh asosiasi perusahaan penerbangan misalnya. Ya. Nah, ini kita bisa lihat nanti kriteria dari pelaporan keuangannya. Yang pasti SAK ya, karena ini laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, bukti yang tersedia adalah dokumen transaksi, dokumen pembukuan, bukti-bukti lain yang relevan. Ya, mungkin ada perjanjian kerja, izin usaha,
perjanjian kerjasama gitu ya. Nah, itu dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya, kemudian audit SPI, ya, sistem pengendalian internal adalah audit untuk menguji tingkat kecukupan SPI atas laporan keuangan. Ya, sistem pengendalian internal. Jadi kalau menyusun laporan keuangan itu ada pengendalian internalnya. Gitu ya, seperti ini tadi ya, misalnya kepatuhan. Nah, ini ya. Untuk setiap faktur pembelian itu harus dilampiri dokumen permintaan pembelian. Nah, ini kan termasuk di dalam pengendalian internal. Gitu ya. Jadi kalau si bagian pembelian ini mau membeli barang, maka harus ada permintaan, ya, permintaan pembelian dari bagian mana yang meminta, dan itu sudah diotorisasi. Misalnya otorisasinya sampai level apa? Level manager atau level direktur atau cukup dengan level supervisor. Ya, biasanya nanti berkaitan dengan besarnya barang yang akan dibeli misalnya. Oh, kalau sampai 5 juta cukup supervisor. Kalau di atas 5 juta sampai 15 juta manager. Di atas 15 juta direktur. Misalnya gitu ya. Nah, itu otorisasinya. Ya, otorisasinya. Ya, nah jadi ini adalah bagian dari sistem pengendalian internal. Ya, objek auditnya adalah sistem pengendalian internal atas laporan keuangan. Jadi yang diaudit itu sistem pengendalian internalnya. Seperti tadi ya, misalnya, pembelian itu hanya diperlukan permintaan pembelian yang diotorisasi. Udah hanya itu saja. Atau mungkin ada tambahan, misalnya komparasi barang komparasi barang yang spesifikasinya tertentu, gitu ya. Misalnya, saya butuh kertas A4 70 gram. Nah, itu kan spesifikasinya sudah ditentukan. Ini kalau merek A harganya sekian, merek B harganya sekian, merek C harganya sekian. Jadi ada perbandingan harga. Gitu ya. Misalnya itu juga harus dilampirkan. Nah, ini adalah bagian dari SPI. Ya, sistem pengendalian internalnya seperti itu sudah benar dibuatnya seperti itu. Tapi ini diaudit apakah mencukupi atau tidak. Ya, misalnya kalau cuma ini kok untuk hanya ada permintaan saja, tidak ada komparasi barang. Nah, ini berarti SPI-nya kurang bagus misalnya gitu. Ya, kenapa? Karena nanti harga barangnya bisa jadi ada kolusi misalnya gitu. Ya, ada kolusi tentang harga. Gitu ya, antara pihak penjual sama bagian pembelian misalnya gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal bagaimana untuk mencegah adanya kolusi tadi sehingga tidak ada kesalahan saji. Ya, kesalahan saji itu maksudnya laporan keuangannya yang dilaporkan. Ya, jadi misalnya, ini kok pembelian barangnya kok sampai mencapai 10 juta gitu. Padahal kalau komparasi di perusahaan lain itu paling untuk kebutuhan sekian produk hanya butuh 9 juta misalnya gitu. Gitu ya. Nah, ini kan berarti ada sistem pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik. Ya, gitu ya. Kenapa? Ada permainan harga, harganya ditinggiin. Selisihnya supaya bisa misalnya dapat bonus gitu kan, atau dapat fee dan sebagainya. Oke ya, jadi objeknya adalah sistem pengendalian internal atas laporan keuangan. Tujuannya adalah menguji tingkat efektivitas sistem pengendalian internal laporan keuangan. Ya, tadi ya, efektif atau tidak laporan keuangannya. Tuh. Ya, kemudian ketentuan SPI misalnya framework, ya ini kriterianya ya, nanti Coso saat kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, ketentuan SPI ada nggak sistem pengendalian internalnya seperti apa. Kemudian laporannya adalah pendapat auditor atas kecukupan SPI ya, kalau memang ini ada, pengguna laporan, investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan ya. Jadi ini untuk melihat bahwa ya tidak ada kecurangan, tidak ada kebocoran gitu ya. Ini adalah sistem pengendalian internal. Gitu ya, ini biasanya tujuannya untuk itu.
Ya, kemudian bentuk laporan audit, ya laporan keuangan, ya dalam bentuk laporan opini. Nah, jadi audit atas laporan keuangan ini sebenarnya produknya auditor itu adalah opini atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya kemudian dilampirkan. Jadi sebenarnya laporan keuangannya adalah produknya manajemen perusahaan. Ya, produknya auditor itu adalah opini, gitu ya. Kemudian audit kepatuhan dalam bentuk laporan tentang tingkat kepatuhan praktik terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ya, jadi ini tidak ada standar ya. Audit operasional juga secara umum tidak ada standar, tapi mungkin organisasi-organisasi tertentu ada standarnya ya untuk audit operasional ini. Ini audit sistem informasi dalam bentuk laporan tentang tingkat kinerja sistem informasi akuntansi. Oke ya, jadi itu adalah jenis-jenis audit. Ya, intinya ada berapa? Audit operasional, audit kepatuhan, audit laporan keuangan, audit SPI. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk jenis auditor. Ya, ini ada auditor independen. Nah, ini adalah auditor yang bersertifikat akuntan publik, ya, CPA, gitu ya. Kalau di sekarang dulu bersertifikat akuntan publik ya, tapi sekarang sudah diganti dengan CPA ya, supaya dengan luar negeri itu pengakuan ya, jadi memudahkan pengakuan dengan pihak luar negeri. Jadi udah mengglobal gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ada kekhawatiran tidak mengglobal gitu ya. Nah, nanti tidak meningkatkan daya saing dari akuntan publik Indonesia di tingkat internasional. Ya, jadi ini auditor independen dilakukan oleh auditor yang memiliki sertifikat akuntan publik atau CPA, Certified Public Accountant, yang menjalankan praktek profesional secara independen melalui kantor akuntan publik. Nah, gitu ya. Jadi auditor independen ini adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan auditornya melalui kantor akuntan publik. Jadi bukan saya pegawainya perusahaan kemudian melakukan audit terhadap perusahaan itu, bukan, gitu ya. Tapi ini tersendiri, makanya disebut dengan auditor independen. Ya, tidak boleh dia mengaudit atau ada catatan nanti kalau mengaudit dengan perusahaan yang memiliki afiliasi. Kemudian auditor internal ya adalah auditor dalam suatu entitas yang melakukan praktek profesional di bidang audit untuk kepentingan manajemen atau komisaris. Nah, ini internal audit gitu ya, atau audit internal ya adalah auditor yang bekerja di perusahaan. Ya, dia melakukan audit di perusahaan itu atas perintah dari manajemen. Ya, dari pimpinannya, kemudian dari direksi atau dari komisaris, kemudian dia melakukan audit terhadap kinerja atau kinerja perusahaan di bawahnya, struktur yang ada di bawahnya direksi, gitu ya. Atau kalau pemberi tugasnya adalah komisaris ya berarti semuanya ya dari direksi sampai ke bawah. Tapi kalau pemberi tugasnya adalah direksi berarti yang diaudit ya di bawahnya direksi. Ya, kemudian auditor pemerintah adalah auditor yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan praktek profesional audit dalam lingkungan lembaga pemerintah. Gitu ya. Nah, ini jadi auditor yang auditor pemerintah ini berarti auditor yang dibentuk oleh pemerintah atau berada di lembaga pemerintah. Ya, menjalankan praktek profesional audit ya berarti seperti audit independen. Ya, seperti audit independen tetapi dia di lingkungan lembaga pemerintahan. Ya, jadi BPK ya, kalau sekarang auditor itu adalah BPK, ini BPKP mungkin enggak ya. Oke ya, nah ini jadi adalah auditor BPK, ini adalah auditor ya sebenarnya bukan pemerintah juga ya, dia adalah auditornya ini ya auditornya negara gitu ya, gitu, karena dia mengaudit anggaran
negara kan, anggaran pemerintah. Oke ya. Nah, tapi kan ini dalam lingkup instansi pemerintahan, gitu ya. Nah, ada juga adalah ini Inspektorat Jenderal ya. Jenderal Kementerian gitu ya. Badan pengawasan kalau di daerah ya. Oke ya, ada badan pengawasan. Ya, ini adalah auditor pemerintah ya. Jadi dia ada di pemerintah untuk mengaudit fungsi-fungsi pemerintah yang ada di bawah. Ada BPK yang mengaudit semua pengeluaran APBN misalnya atau instansi pemerintah. Kemudian ada Inspektorat Jenderal Kementerian yang melakukan audit ya, tapi ini lebih kepada audit operasional atau audit kepatuhan ya kalau di pemerintah. Kalau di Inspektorat Jenderal ya, tapi kalau BPK ini adalah audit independen ya. Nah, ini adalah audit independen, tapi kalau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan ini lebih kepada operasional atau kepatuhan. Ya. Ini lingkupnya terbatas kementerian yang bersangkutan, ini juga daerah yang bersangkutan. Ya. Ya, jenis auditor ditentukan oleh posisi kerja auditor dan objek yang diaudit. Bisa juga ditambahkan misalnya auditor teknologi informasi sebagai pecahan dari auditor internal. Ya, jadi misalnya ini auditor internal ya khusus untuk informasi ya, karena kan sekarang hampir semua pakai sistem ya, sistem penjualan, sistem apa gitu ya, sistem front office, sistem mungkin pergudangan, sistem dapur ya kalau misalnya dia. Nah, itu kan menggunakan teknologi informasi. Nah, mungkin perlu ada auditor khusus apakah teknologi informasi yang dijalankan itu sudah sesuai gitu ya. Jadi kalau memang masuknya satu ya keluarnya satu gitu ya. Oke, jadi ini auditor ya. Tadi apa? Independen ya, internal auditor dan juga auditor pemerintah. Ya, termasuk mungkin ya auditor pemerintah ya. Oke, ini organisasi akuntan di Indonesia. Ya, ini Ikatan Akuntan Indonesia yang menaungi akuntan ya. Nah, menaungi akuntan ini adalah yang mereka yang kalau IAI-nya membuat standar akuntansi, kalau anggotanya itu adalah yang membuat laporan keuangan. Gitu ya. Jadi yang akuntan ini adalah mereka yang membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Ya, jadi profesi juga ya, ini profesi akuntan. Ada sertifikasi profesinya akuntan itu di Ikatan Akuntan Indonesia, yang artinya dia mempunyai kapasitas atau kemampuan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, sedangkan organisasi akuntan publik itu adalah Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Gitu ya. Nah, pedomannya adalah di Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Ya, ini menjadi tanggung jawab IAPI. Ya. Jadi penyempurnaan standar auditingnya menjadi tanggung jawab IAPI. Oke ya, ini ya. Jadi ini adalah organisasi yang sekarang diakui oleh atau di Indonesia. Nah, ini dua hal ini nanti yang akan berkaitan dengan pelaporan keuangan. Oke, kemudian susunan pengurus IAI ini ada apa nih? Dewan penasehat ya, saya kira ini nanti bisa dilihat ya. Jadi ada dewan pengurus ya, kemudian ada komite etika. Nah, kemudian ini adalah DS ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan ya. Jadi harusnya ini dulu ya. Jadi ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan, ini adalah yang menggodok standar akuntansi. Ya, ada yang ini yang umum, ini yang
syariah, ya. Ada Dewan Standar Akuntansi Syariah ya tersendiri. Ada yang mengurus sertifikat untuk akuntan profesional, ya, sertifikasi akuntan. Kemudian ada yang penegakan disiplin, ya, tim implementasi standar akuntansi. Nah, kemudian ada ya pengurus wilayah, berarti pengurus di daerah-daerah. Kemudian ada kompartemen, ya. Jadi kompartemen ini kekhususan dari profesi akuntan, ya. Misalnya ada yang akuntan pendidik. Jadi ini kalau yang dosen dan segala macam, pendidik. Nah, ini bergabungnya atau ngikutnya di masuknya, ya, dia karena kepeminatan, ya, barangkali gitu, ya, kepeminatan atau profesi sehari-harinya itu sebagai akuntan pendidik, gitu ya. Nah, ini ada di sini. Kemudian kalau akuntan sektor publik, ya, ini berbeda dengan akuntan publik, ya. Nah, kalau akuntan publik ini adalah auditor independen tadi. Kalau sektor publik ini adalah akuntan yang berprofesi di sektor publik. Sektor publik itu misalnya pemerintah, ya, di lembaga pemerintah dan di lembaga non pemerintah, ya, termasuk misalnya akuntan yang berprofesi sebagai akuntan di lembaga misalnya amil zakat, ya, badan amil zakat, lembaga amil zakat, lembaga sosial lain, gitu ya. Nah, itu adalah akuntan sektor publik, ya, itu akuntan sektor publik. Kemudian kompartemen akuntan pajak, ya, mereka yang akuntan yang beraktivitas di seputar perpajakan, ya, mungkin akuntan yang ada di instansi pajak ataupun mungkin di luar instansi pajak, ya, mungkin konsultan pajak atau profesi-profesi lainnya yang berkaitan dengan pajak. Kemudian kompartemen akuntan syariah, ya, ini akuntan yang berprofesi di lembaga syariah, ya, apakah lembaga keuangan atau bukan, ya. Kemudian kompartemen akuntan kantor jasa akuntansi, ya. Jadi ini juga ada profesi penyusun laporan keuangan, ini namanya kantor jasa akuntan. Sekarang udah diganti. Dulu kantor jasa akuntansi, sekarang kantor jasa akuntan. Oke, ya, jadi ini juga perizinan tersendiri. Kantor jasa akuntan artinya akuntan ini bisa melakukan profesi di dalam penyusunan laporan keuangan karena kalau akuntan yang ada di mana tadi ini, nah, akuntan yang ada di internal, ya, itu akuntan manajemen yang menyusun laporan keuangan, tapi bisa juga itu dibuatkan oleh kantor jasa akuntan, gitu ya. Oke, kemudian IAP, Ikatan Akuntan Publik, ini adalah Dewan Sertifikasi, Dewan Standar Profesional Akuntan Publiknya, ya. Kemudian ada forum, ya, di dalamnya ada forum akuntan pasar modal, ada komite asistensi dan implementasi standar. Oke, ya, yang lainnya lebih ke sifatnya keorganisasian, ya. Tidak ada pengkhususan, ya, seperti di IAI, ya. Oke, ya, ini kemudian kantor akuntan publik, ya, kantor akuntan publik ini adalah kantor yang didirikan oleh akuntan yang bersertifikasi akuntan publik, ya, untuk melaksanakan praktek jasa profesional sebagai akuntan publik, ya, sebagai auditor, ya. Kemudian sertifikasi dilakukan oleh IAPI sebagai satu-satunya asosiasi asosiasi akuntan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, ya. Jadi sertifikasinya dilakukan oleh IAPI, izinnya nanti oleh pemerintah. Nah, ini, ya, perizinan pendirian kantor akuntan publik diajukan ke Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Jadi siapa yang berhak secara kapasitas, sertifikasinya diterbitkan oleh IAPI, tapi perizinannya melalui Kementerian Keuangan, ya, melalui pemerintah. Oke, ya, itu kantor akuntan publik. Kemudian di kantor akuntan publik, ya, ini
ada yang pertama adalah partner. Ya, partner ini adalah mereka yang bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, seluruh proses audit, penanda tangan. Nah, ini yang penting adalah dia adalah penanda tangan laporan auditor. Gitu ya, penanda tangan laporan auditor dan manajemen letter, serta bertanggung jawab atas penagihan fee audit. Gitu. Jadi partner ini yang bertanggung jawab ya, misalnya kantor akuntan publik ini mengaudit PTX. Nah, maka partner ini yang bertanggung jawab. Partner ini adalah mereka yang punya izin tadi ya, punya izin ini. Gitu ya, punya izin akuntan publik, praktek akuntan publik. Nah, itu disebut dengan partner. Di akuntan publik itu disebut dengan partner. Itu ya. Kemudian manajer ini bertanggung jawab ya atas manajemen pelaksanaan audit. Gitu ya. Nah, jadi ini lebih kepada manajemen auditnya ya. Jadi bertanggung jawab atas manajemen pelaksanaan audit ya. Jadi membentuk tim audit, kapan audit dilaksanakan, membuat program audit gitu ya. Kemudian melaksanakan audit di lapangan. Ya, jadi membantu auditor senior dalam merencanakan program pemeriksaan, oke ya. Tadi membuat program pemeriksaan, melakukan penelaahan kertas kerja, ya, kemudian laporan auditor dan manajemen letter. Ya, jadi ini dirancang atau dibuat oleh manajer, tapi ditandatangani oleh partner. Gitu ya. Jadi ini ya lebih kepada pelaksanaan operasional dari audit. Ya, kemudian ada auditor senior, ya, melaksanakan pemeriksaan, mengelola biaya pemeriksaan, mengarahkan dan menelaah pekerjaan akuntan junior. Ya, kalau akuntan junior, ya ini membantu akuntan senior, ya, atau auditor senior. Ya, jadi manajer lebih kepada bertanggung jawab terhadap memanage pelaksanaan audit. Kemudian real pelaksana auditnya itu adalah senior auditor dan junior auditor. Ya, ini adalah yang pelaksana di lapangan. Misalnya, nyari bukti, minta bukti kepada kliennya, ya, kemudian mengumpulkan bukti, merekap bukti dan segala macam. Ini adalah auditor senior dan auditor junior. Oke, ya. Standar mutu pengendalian, ya, ini ada standar pengendalian mutu dari pelaksanaan audit akuntan publik, ya. Ya, jadi ini harus ada SPM-nya, ya, standar pengendalian mutu yang harus diikuti. Nah, pengendalian mutu ini kira-kira isinya adalah ya, pengendalian mutu terdiri dari berbagai metode yang digunakan untuk memastikan kantor akuntan publik mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak yang relevan. Nah, jadi yang pertama pengendalian mutu itu isinya adalah tanggung jawab kepemimpinan untuk mutu kantor akuntan publik. Jadi pengembangan budaya mutu, program pendidikan dan pelatihan, penetapan kebijakan dan prosedur itu dilakukan oleh itu ada penanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi di sini sebutnya tanggung jawab kepemimpinan untuk mutu KAP. Gitu ya. Jadi ada penanggung jawab kepemimpinan di dalam kualitas kantor akuntan publik. Ya, tadi ya meliputi pendidikan pelatihan untuk junior auditor, senior dan junior auditor, kemudian membuat kebijakan dan prosedur dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ini harus ada yang bertanggung jawab, kira-kira gitu ya. Jadi pengendalian mutu ini tadi disyaratkan oleh ini ya. Jadi kalau mau minta izin ke pemerintah, ya, jadi harus menyediakan dulu bahwa dia punya standar mutunya seperti apa, gitu ya. Jadi siapa nanti bertanggung jawab terhadap mutu KAP dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah standar mutu yang pertama. Kemudian standar mutu yang kedua adalah memenuhi persyaratan etika profesional, ya, seperti penerapan prinsip independence in fact, independensi secara aktual dan secara penampilan, ya, pandangan publik itu secara penampilan, ya, serta menerapkan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, ini jadi secara profesional, gitu ya, auditor itu tidak boleh, dia harus independen terhadap
auditinya. Ya, kalau misalnya ternyata direktur perusahaannya itu adalah saudara saya, gitu ya, misalnya saya auditornya, sedangkan direksinya itu adalah misalnya kakak saya, gitu kan. Nah itu tidak boleh, itu berarti etika profesionalnya tidak dijalankan. Ya, ini mungkin bisa menjadi catatan tersendiri, gitu ya. Jadi tidak bisa harus independen secara faktual dan secara penampilan. Jadi penampilan itu maksudnya ya seorang auditor itu ya harus dia independen gitu. Jadi nggak bisa misalnya si auditinya bilang Pak Bapak dia apa. Jadi gitu ya, secara komunikasi atau secara hubungan kerja itu kita itu setara gitu ya, auditor dengan auditi. Jadi bukan auditornya itu lebih rendah. Jadi nanti kesannya misalnya disuruh-suruh ini harus begini oleh si auditinya gitu ya. Itu berarti tidak independen dalam appearance gitu ya, dalam pandangan, dalam sikap dan perilaku ya, gitu ya. Karena misalnya ternyata dia itu dulu mantan bosnya gitu ya, atau apa gitu, sehingga kita menjadi tidak berani untuk mengungkapkan misalnya kesalahan-kesalahan di dalam auditor ya. Ini jangan sampai ada sikap yang seperti ini. Jadi etika profesionalnya harus terpenuhi. Kemudian penerimaan penugasan ya. Jadi penugasan itu harus ada perintah penugasannya. Gitu ya. Jadi seperti menetapkan kebijakan prosedur untuk menerima atau melanjutkan hubungan penugasan audit dengan klien. Ya, jadi harus ada surat kontrak kerjanya. Yang diaudit apa, tahun berapa, ruang lingkupnya apa. Gitu ya. Nah, itu harus ada. Kemudian sumber daya manusia harus yang memenuhi kualifikasi. Gitu ya. Menjamin kompetensi ya, kompetensi SDM, mulai dari rekrutmen, diklat hingga pemberian tugas dan tanggung jawab. Ya, ini pengendalian mutunya ya harus memenuhi syarat-syarat dalam prosedur menjamin kompetensi dari sumber daya manusia. Kemudian kinerja pelaksanaan tugas, ya, penetapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan penugasan personel memenuhi standar profesional, persyaratan peraturan dan standar mutu KAP. Gitu ya. Jadi petugasnya jangan yang harus yang punya latar belakang akuntansi. Ya, misalnya untuk junior auditor, dia belum pengalamannya di bawah 3 tahun. Ya, kalau sudah senior auditor pengalaman sudah di atas 4 tahun misalnya gitu kan. Nah, ini adalah standar profesi atau standar profesional pelaksanaannya. Ya. Kemudian monitoring seperti evaluasi periodik terhadap relevansi dan efektivitas implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Ya, jadi ini menjamin adanya evaluasi periodik, menjamin adanya personel yang memenuhi persyaratan standar. Gitu ya. Jadi ini adalah isi dari pengendalian mutu. Oke, kemudian yang terakhir adalah apa saja sih jasa yang bisa dilakukan oleh KAP. Jasa profesionalnya ada 2 jenis, yaitu jasa asurans dan jasa non-asurans. Ya, asurans itu pengujian dan atestasi. Ya, jadi istilahnya ini adalah yang berkaitan dengan audit, ini adalah jasa asurans ya, audit laporan keuangan, audit SPI, review laporan keuangan, audit teknologi informasi, audit operasional, audit investigasi, audit forensik. Nah, itu adalah core-nya profesi utamanya dari kantor akuntan publik. Ya, di audit, ya auditnya gitu ya, itu adalah profesi utamanya. Ya, kalau akuntan publik nggak mengaudit ya dia bukan akuntan publik dong gitu ya. Kalau tidak pernah melakukan jasa audit. Ya. Kemudian jasa non asurans, jadi jasa yang sifatnya non pengujian. Nah, jadi kalau yang atas asuransi ini adalah pengujian, kalau yang ini non pengujian yaitu misalnya jasa penyusunan laporan keuangan. Kemudian jasa yang berkaitan dengan perpajakan, konsultasi manajemen, kemudian sistem
penyusunan sistem informasi akuntansi. Nah, ini jasa-jasa yang tidak berkaitan dengan audit ya, atau bukan audit, non audit ya. Pengujian ini maksudnya audit ya, asuransi ya. Nah, gitu. Nah, kalau audit kan dia pengujian, tapi kalau laporan keuangan kan dia hanya menyusun gitu ya. Atau perpajakan itu sifatnya kepatuhan, misalnya kepatuhan terhadap peraturan. Atau hal lain ya, manajemen ya, misalnya strategic manajemen gitu kan ya, atau strategi pengelolaan gudang misalnya ya. Pengelolaan karyawan barangkali itu adalah masuk jasa-jasa non asuransi. Oke, hubungan antara auditor, klien dan pengguna laporan keuangan. Klien atau komite audit merekrut auditor. Nah, ini jadi klien ya, perusahaan ya, PTX misalnya biasanya melalui komite audit. Nah, itu merekomendasikan atau menyeleksi auditor yang akan digunakan untuk melakukan audit PT yang bersangkutan. Kemudian auditor ini menerbitkan laporan untuk menurunkan resiko informasi bagi kreditur dan investor. Nah, ini kan berarti kan resiko, kalau sudah diaudit, resiko informasinya menjadi turun. Nah, ini dibutuhkan oleh kreditur dan investor. Ya, kemudian kreditur atau investor memberikan modal kepada klien, ya misalnya membeli saham, memberikan pinjaman atau memberikan pembiayaan. Kemudian klien menyampaikan atau menyajikan laporan keuangan yang dibaca oleh kreditur atau investor. Ya, ini sudah diaudit ya oleh akuntan publik. Oke, jadi ini adalah hubungan antara auditor, klien dan pengguna laporan keuangan. Oke, itu ya. Jadi ini sampai di sini untuk pertemuan awal dari pertemuan pertama dari auditing 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari pengertian audit. Tidak ada mungkin, Pak. Tidak ada ya. Baik ya, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan ya untuk pertemuan pada hari ini. Ya, jadi ya, jadi untuk selanjutnya ya nanti tetap saya minta PJ-nya untuk melakukan ini ya, absensi ya. Untuk absensi absensi di grup ya, kan grupnya masih ada ya. Jadi nanti absensi di grup tetap dilakukan ya. Oh iya Pak, materinya bakal di-share di GCR kan Pak? Ya, nanti materi sama videonya ini, record videonya nanti saya share. Ya, kemudian ini kan absensinya yang hadir berarti 20 ya, 19 berarti ya. Tadi sempat sampai 22 kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Ya, nanti yang saya juga kurang tahu ya, ini jadi masalah ngontrol yang hadir seperti apa gitu ya. Jadi kalau penanggung jawab mata kuliah ini siapa nih? Atau ketua kelasnya langsung atau? Ada PJ-nya Pak. Yusuf Fahri, Pak. Yusuf Fahri. Ya.
Oke ya Yusuf ya, jadi nanti tolong dicek ya untuk absensi, kalau memang ada yang mau izin sebutkan alasannya gitu ya, karena kemana gitu ya. Baik ya, saya kira itu saja dari saya cukupkan ya, dan nanti akan saya posting materi dan rekamannya di Google Classroom ya, dan silabusnya tadi ya. Baik, itu saja saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Pak. Syukron, Pak. Oke, saya tutup ya.